Yo guys, ketemu lagi dengan kita di sini masih di segmen Sekelebat Info, di mana nanti kalian di sini bisa mendapatkan info terbaru dan terpanas tentunya guys. Oke, hari ini pukul 9 lebih 15 menit guys, masih di hari yang sama tanggal 23 September 2022 meneruskan informasi tadi pagi guys. Dan untuk keadaan market kripto masih kurang lebih sama guys. Crypto market cap untuk globalnya di 4,67% naiknya ya. Dan untuk Bitcoin, Ethereum, BNB dan yang lain-lainnya ini hampir belum ada perubahan secara signifikan kalau kita bandingkan dengan yang tadi pagi guys. Dan untuk pergerakan dari chart Bitcoin setelah ganti candle ya untuk hari ini sempat merah dulu guys. Tapi tampaknya ini masih bakal naik lagi kalau kita lihat dari besarnya volume yang sudah dibentuk hari kemarin guys. Jadi kemungkinan nanti untuk harganya ini akan naik menuju ke MA20 di harga 20.000 atau mungkin bisa menyentuh di harga 21.250 guys. Jadi kita tunggu aja untuk perkembangan dari harga Bitcoin ini guys. Kita langsung aja menuju ke informasi pertama guys. Ini cukup menarik ya. Dan seperti yang kalian tahu bahwa fork atau upgrade dari Cardano Facile ini sudah live guys. Seperti yang dikutip di cointelegraph.com guys, bahwa untuk hard fork terbaru dari Cardano yang merupakan pembaruan paling signifikan ya dari blockchain sejak menambahkan fungsionalitas kontrak pintar pada bulan September kemarin ya. Ini sudah live guys. Setelah beberapa bulan penundaan ya untuk upgrade Cardano Facile dan juga hard fork akhirnya ditayangkan pada hari Kamis pukul 21:44 waktu UTC guys. Jadi perkiraan sekitar jam 5-an pagi tadi guys. Dan membawa peningkatan kinerja serta kemampuan yang signifikan ke blockchain. Keberhasilan hard fork mainnet Cardano ini diumumkan oleh perusahaan blockchain Input Output Hong Kong atau yang biasa disebut dengan IOHK di Twitter pada hari Kamis. Sementara yang lain juga mengamati tentang hard fork di Twitter Space langsung dengan co-founder dari Cardano yaitu Charles Hoskinson. Seperti yang dilansir di akun Twitter Input Output ini guys. Nanti kalian bisa baca sendiri ya. IOHK sebelumnya menyatakan peningkatan signifikan yang dibawa oleh fork ini ya adalah transmisi blok tanpa validasi penuh sehingga memungkinkan pembuatan blok lebih cepat. Upgrade ke kontrak pintar Plutus yang meningkatkan efisiensi juga memungkinkan aplikasi terdesentralisasi untuk diterapkan dan dijalankan dengan biaya yang lebih murah. Kemampuan baru yang dibawa oleh peningkatan script Plutus ini ya akan tersedia untuk pengembang di mainnet pada 27 September nanti ya. Dan setelah satu zaman yang saat ini berlangsung sekitar 5 hari guys. Kemampuan baru yang dibawa oleh peningkatan script dari Plutus ini akan tersedia untuk para developer ataupun pengembang ya di mainnet pada tanggal 27 September guys. Jadi meskipun untuk hard fork fasenya ini sudah dimulai, tapi untuk bisa mengimplementasikan atau bisa dimanfaatkan oleh para pengembang ataupun developer decentral apps, ini baru bisa secara full di tanggal 27 September nanti guys. Bill Barrett sebagai pendiri platform perdagangan kripto Abra menyebut peningkatan itu sebagai kemenangan besar bagi para developer guys. Dengan platform keuangan terdesentralisasi Genius Yield mentweet bahwa itu adalah salah satu pembaruan paling kompleks dan penting untuk jaringan Cardano yang pernah dilakukan. Tanggal upgrade diumumkan pada awal September oleh IOHK, sementara indikator masa kritis yang diperlukan untuk memicu hard fork tercapai dalam 24 jam menjelang acara guys. Itu terjadi setelah berbulan-bulan penundaan dan penjadwalan ulang dengan hari peluncuran awalnya dijadwalkan untuk Juni kemarin dan itu 2 kali ditunda guys karena masalah pada testnet yang disebabkan oleh bug dalam versi node-nya sebelumnya yang membuat masalah kompatibilitas di Cardano ini guys. Setelah memutihkan Facile, Cardano ini terus mengembangkan solusi penskalaan lapisan keduanya guys, yaitu protokol kepala Hydra yang memproses transaksi dari blockchain Cardano sambil tetap menggunakannya sebagai lapisan keamanan dan juga penyelesaiannya guys. Pembaruan terbaru tentang Hydra dari 16 September merinci tim menangani masalah yang diketahui dengan node Hydra. Protokol tidak memiliki tanggal peluncuran yang ditetapkan, tetapi itu mungkin nanti di sekitar akhir 2022 ya atau di kuartal pertama 2023 nanti guys. Pengumuman peluncuran yang sukses membuat harga koin Cardano ini naik ya sedikit lah ya sekitar 4% selama 24 jam terakhir menjadi $0,46 menurut data CoinGecko ya. Meskipun masih turun lebih dari 4,5% dalam seminggu ini guys. Informasi ini juga dilansir di harian BainCrypto.com guys. Untuk upgrade Cardano Facile ini sudah live, tetapi untuk harga Cardano ini masih turun guys. Nah di sini dibahas kenapa ya. Nah upgrade Cardano Facile ini ditayangkan pada 21:45 UTC sekitar jam 5-an pagi tadi. Dan indikasi awal menunjukkan aksi sideways relatif dalam hal harga guys. Jadi pergerakan Cardano
koin ADA ya. Ini baru-baru ini adalah bearish dan mengindikasikan bahwa breakdown akan segera terjadi. Meskipun naik 5% dalam 24 jam terakhir, kemungkinan besar untuk mengantisipasi peningkatan fasil yang sekarang telah terjadi guys. Blockchain Cardano akan menunjukkan peningkatan fasil pada hari Kamis kemarin ya, dan upgrade ini dinamai Vasil Sindabov, seorang anggota komunitas Cardano yang meninggal pada tahun 2021 kemarin. Namun saat pemutakhiran diluncurkan hari ini, kemampuan baru untuk mengembang hanya akan tersedia pada 27 September mendatang ya. Dan Vasil ini adalah bagian dari siklus pengembangan ketiga Cardano dan dianggap sebagai upaya peningkatan paling ekstensif untuk Cardano hingga saat ini guys. Dan peningkatan ini diharapkan dapat mengurangi biaya transaksi, meningkatkan kecepatan, dan juga meningkatkan pengembangan aplikasi terdesentralisasi atau decentral apps. Poin terakhir sangat penting guys, karena ADA ini memiliki kapitalisasi pasar lebih dari 15 miliar US dollar, peringkat 8 ya, dan hanya memiliki 78,8 dolar untuk total value lock-nya. Tertinggal jauh bahkan di bawah blockchain yang lebih kecil seperti Solana dan juga Avalanche guys. Penurunan jangka panjang blockchain Cardano ini meskipun fasil ditingkatkan guys. Jadi koin ADA ini telah menurun di bawah garis resisten turun ya sejak September 2021 kemarin, ketika baru saja mencapai harga tertinggi sepanjang masa di 3 dolar 10 sen, dan penurunan telah menyebabkan rendahnya di 0,4 dolar guys pada Mei 2022 ini guys. Terendah dibuat tepat di atas area support horizontal di 0,36 dolar yang bertindak sebagai puncak pada Mei 2018 guys. Harganya naik sedikit setelahnya, tapi itu belum mencapai garis resistensi turun ya yang disebutkan di atas. Dan selain itu untuk RSI dari time frame weekly ini belum keluar guys dari garis tren divergensi bearishnya ya. Sampai keduanya terjadi, tren tidak bisa dianggap bullish guys. Kemudian untuk analisa jumlah dari gelombang harga dari koin ADA ini guys, sejak bagian bawah sejak Mei tampaknya koin ADA ini diperdagangkan di dalam segitiga simetris atau symmetrical triangle yang bisa berubah wave 4 dari gerakan wave kelima ya menuju ke bawah, dan hitungan subwave diberikan dalam warna putih di bawah ini guys, seperti yang bisa kalian cek di grafiknya. Jika demikian, maka terobosan berikutnya akan menjadi bagian dari gelombang kelima ya atau wave 5 yang diperkirakan akan membawa harga ke salah satu level support terdekat di 0,32 dolar atau di 0,22 dolar guys. Target diberikan oleh level retracement Fibonacci eksternal di 1,27 dan 1,61 ya. Dan masing-masing ini saat mengukur ketinggian untuk triangle-nya guys. Terobosan di bawah 0,427 dolar rendah ini akan mengkonfirmasi penghitungan ini secara kenaikan di atas 0,594 dolar untuk tingginya dan akan membatalkannya guys. Pada saat ini yang terakhir tampaknya tidak mungkin seperti yang terlihat di grafik ini ya. Nanti kalian bisa pelajarin sendiri. Jadi dengan launchingnya atau upgrade fasil ini sudah live guys, tampaknya masih harus kita tunggu lagi ya untuk efek terhadap harga dari Cardano ini guys. Apalagi di tengah serangan ya dari makroekonomi yang masih belum jelas. Ini juga menjadi salah satu sebab kenapa harga dari Cardano ini masih struggle ya, masih belum ada peningkatan yang cukup signifikan meskipun upgrade fasilnya ini sudah launching. Jadi kita tunggu aja nanti untuk perkembangan dari Cardano ini guys. Kita lanjut untuk informasi berikutnya, datang dari bitcoinis.com guys. Dan ini cukup penting informasinya guys, yaitu Bahrain ini menyetujui untuk pembayaran kripto melalui EasyPay setelah bermitra dengan Binance Pay guys. Nah ini menarik ya. Bank Sentral Bahrain telah memberi EasyPay sinyal hijau untuk melakukan pembayaran kripto dan juga meluncurkan Bitcoin di wilayah tersebut guys. EasyPay adalah platform gateway pembayaran online dan hal ini diumumkan oleh CEO EasyPay yaitu Nayef Alawi, yang merupakan pertukaran kripto terkenal bersama dengan penyedia layanan pembayaran. Kemitraan ini akan memungkinkan EasyPay untuk melakukan lebih dari 5.000 terminal point of sale atau POS dan gateway pembayaran di Bahrain yang akan membantu menerima Bitcoin guys. Pengguna yang tersedia menggunakan Bitcoin sebagai metode pembayaran akan diberikan kode QR dari platform EasyPay ini. Kode QR dari EasyPay yang akan diterima pengguna ini harus dipindai dengan aplikasi Binance dan ini akan membantu pembayaran yang lancar dan instan dalam mata uang yang dipilih guys. Binance juga akan menawarkan kemudahan untuk bisnis seperti pedagang pembayaran EasyPay dan bagi pedagang yang ingin menggunakan platform untuk mendapatkan konversi fiat cepat untuk pedagang ini guys. Pedagang dan perusahaan lokal yang meliputi Lulu Hypermarket, Sharfdigi, Alzen Jewelry, dan Jasmine akan menerima lebih dari 70 kripto sebagai opsi pembayarannya.
Pembayaran harus dilakukan dengan memindai kode QR dari platform EasyPay ini dan kemudian menuju ke aplikasi Binance. Nah, sebenarnya bagaimana sih perkembangan untuk industri kripto di Bahrain ini, guys? Jadi Direktur Eksekutif Pengawasan Perbankan di CBB, Khalid Hamad, ini telah mengucapkan selamat kepada EasyPay karena telah menerima persetujuan dari bank. Bukan hanya Direktur Eksekutif, CEO Binance merayakan bahwa EasyPay akan menjadi layanan pembayaran kripto dan Bitcoin pertama yang diatur dan disetujui yang ditawarkan di wilayah Timur Tengah dan Afrika Utara, juga disebut sebagai wilayah MENA. Al-Alawi juga menyebutkan bahwa Easy Financial Service sekarang dilisensikan dan juga diatur oleh Bank Sentral Bahrain. Hal ini menjadikan EasyPay sebagai platform point of sale dan gateway pembayaran online kelima dan juga penyedia layanan pembayaran, guys. Binance sebelumnya menerima beberapa persetujuan peraturan di Bahrain yang mencakup lisensi penyedia layanan kripto bersama dengan lisensi di kategori 4. Bahrain adalah negara terkecil ketiga di Asia dan telah secara aktif berkembang menuju adopsi cryptocurrency dalam beberapa tahun terakhir. CBB bahkan mengeluarkan kerangka kerja pada tahun 2019 terkait dengan berbagai aktivitas terkait kripto ini, guys. Ini secara resmi telah menetapkan aturan terkait perizinan, tata kelola, manajemen risiko, standar anti pencucian uang, pelaporan, keamanan, dan bahkan aturan lain terkait layanan aset kripto. Nadim Latki, Kepala Pengembangan Bisnis di Binance, MENA, menyebutkan, sebagai pemimpin di bidangnya, keputusan EasyPay untuk menerima pembayaran cryptocurrency dan mengintegrasikan Binance Pay ke dalam sistemnya meningkatkan standar inovasi dan menunjukkan jalan ke depan dalam hal industri pembayaran saat ini kita beralih ke ekonomi Web 3.0. Oh iya guys, video ini dipersembahkan oleh Bitget Exchange sebagai salah satu pertukaran cryptocurrency yang tumbuh paling cepat, guys. Didirikan pada tahun 2018 dan telah memiliki pusat operasi di lebih dari 20 negara yang melayani lebih dari 5 juta pengguna terdaftar di seluruh dunia, guys. Bitget menawarkan beberapa pilihan perdagangan yang menarik nih, guys. Baik market spot, derivatif, dan bahkan untuk copy trade. Dengan fitur copy trade, kalian bisa menyalin perdagangan dari para trader handal favorit kalian. Untuk earning, Bitget juga menawarkan pilihan terbaik nih guys, antara lain fitur saving atau staking dengan APR dan APY yang menggiurkan, serta fitur launchpad dan juga launchpool yang akan memberikan keuntungan lebih buat kita guys. Selain versi webnya, kalian juga bisa download aplikasi Bitget di Android dan juga di iOS. Buat kalian yang ingin trading spot di Bitget, lagi ada promo nih guys. Kalian bisa trading spot aset kripto favorit kalian dengan biaya 0 rupiah guys, alias gratis. Caranya, kalian tinggal klik aja menu spot, kemudian pilih perdagangan spot atau perdagangan strategi spot. Atau kalian juga bisa pilih untuk mega swap untuk bisa menukarkan kripto aset kalian dari satu koin ke koin yang lain. Ada banyak pilihan kripto yang tersedia loh. Selain itu guys, manfaatkan juga fitur Spot Grid Trading, fitur baru dari Bitget. Dengan Spot Grid Trading ini, kita bisa eksekusi trading spot, baik penjualan atau pembelian secara otomatis guys, sehingga akan memaksimalkan fasilitas zero trading fee dari Bitget ini. Caranya gampang banget. Di halaman home, pilih menu Strategic Trading. Nah, di sini ada dua pilihan strategi guys, Spot Strategi dan Future Strategi. Pilih Spot Strategi, kemudian klik tombol Create Strategi. Di sini juga ada dua pilihan guys, Forward Grid dan Reverse Grid. Untuk Forward Grid, beli aset kalian di harga rendah dan jual aset kalian di harga tinggi. Di sini kalian bisa pakai USDT. Untuk Reverse Grid, jual aset kalian di harga tinggi dan beli aset kalian di harga rendah. Di sini kalian bisa pakai koin kripto, contohnya Bitcoin dan teman-temannya. Jadi kalau kalian sudah punya koin, kita bisa pilih fitur Reverse Grid. Tapi jika kita belum punya koinnya dan harga koin tersebut sedang turun, kalian bisa pilih Forward Grid. Oh ya guys, kita juga bisa pakai AI untuk menentukan parameter yang paling sesuai untuk market saat ini. Atau kalian juga bisa pilih secara manual untuk settingnya. Sekedar informasi aja nih guys, di Bitget juga ada dana perlindungan sebesar 6.000 Bitcoin dan 80 juta dolar untuk memberikan lingkungan perdagangan yang nyaman buat para investor. Kalian bisa cek masing-masing walletnya di menu Protection Fund. Kita lanjut untuk informasi berikutnya guys. Ini datang dari bitcoinist.com dan di sini diinformasikan bahwa Zilliqa ini meluncurkan Web3
gaming konsol guys, dan siap bersaing dengan PlayStation dan juga Xbox. Wah, ini menarik banget ya informasinya. Informasi aja, Zilliqa ini adalah salah satu blockchain juga ya yang cukup terkenal dan mempunyai komunitas yang cukup besar juga guys. Nah, di sini Zilliqa mengumumkan peluncuran konsol game Web3-nya sendiri guys. Dan perusahaan tampaknya siap untuk terjun ke sektor yang dipimpin oleh PlayStation, Microsoft dan juga Nintendo ini guys. Konsol yang akan datang akan memiliki banyak kemampuan yang memungkinkan pemain untuk menikmati permainan sambil menambang token asli jaringan, yaitu koin ZIL. Wah, menarik ya. Pada awal September, Zilliqa mengumumkan peluncuran game blockchain pertama mereka yang akan datang yang disebut Web3 War. Sebagai game first person shooter atau FPS ya, dan juga konsol adalah bagian dari strategi yang lebih besar ya untuk memanfaatkan pertumbuhan adopsi game blockchain dan tonggak penting dalam memperluas ekosistem dari Zilliqa ini guys. Zilliqa mencoba menembus domain PlayStation dan Steam dengan konsol baru. Menurut laporan dari VentureBeat, konsol game akan segera tersedia untuk pre-order pada awal 2023 ini, dan saat itu fitur inti konsol akan memasuki fase pengujian atau hub game. Selain fitur ini, konsol game akan memberi pengguna akses ke dompet Web3 asli. Kombinasi kemampuan ini bersama dengan pasarnya sendiri untuk memperdagangkan item dalam game dan opsi untuk mendapatkan hadiah. Telah dirancang untuk bersaing dengan Steam, PlayStation, dan juga Nintendo guys. Pasar game terbesar di sektor Steam memungkinkan pemain untuk membeli game, terlibat dalam debat, memperdagangkan item, mendapatkan aksesori unik, berpartisipasi dalam aktivitas komunitas, dan banyak lagi guys. Zilliqa akan mencoba membawa fitur-fitur ini ke level berikutnya dengan konsol game yang akan datang. Salah satu tujuan utama adalah untuk memasukkan pengguna non-kripto ke ekosistem sambil meningkatkan desentralisasi jaringan dengan memungkinkan para pemain ini untuk menambang token Zilliqa. Dengan cara itu, pengguna akan dapat memiliki token asli untuk mempertaruhkannya atau staking dan mendapatkan hadiah tambahan ya atau rewardnya tanpa harus membeli perangkat keras tambahan. Valentin Kobelea, kepala teknologi game dari Zilliqa, mengatakan hal berikut di konsol mereka ya yang akan datang dan bagaimana hal itu akan menarik pemain non-kripto ke ekosistemnya sambil bersaing dengan beberapa perusahaan terbesar di sektor game. Harga koin ZIL bereaksi terhadap berita ini guys. Jadi di bawah ini ada gambar dari konsol Zilliqa yang akan datang ya, yang menyerupai beberapa konsol yang ditawarkan oleh PlayStation dan juga Microsoft selama beberapa tahun terakhir ini. Mirip dengan perangkat keras, konsol Web3 ini akan menyediakan berbagai port dan akses internet kepada penggunanya, di antara fitur-fitur lainnya guys. Nah, ini adalah penampakan dari konsol dari Zilliqa ini ya, keren juga ya. Nah, kemudian pada saat penulisan ya, untuk harga Zilliqa ini tampaknya bereaksi positif terhadap pengumuman tersebut dan token diperdagangkan di zona hijau dengan keuntungan 4,5% selama 24 jam terakhir ini guys. Jadi gimana menurut kalian untuk perkembangan kripto saat ini guys? Sudah masuk di bidang game juga, masuk juga sebagai alat pembayaran resmi suatu negara, dan banyak juga merchant-merchant yang sudah menerima kripto khususnya Bitcoin ya untuk pembayarannya juga. Ini keren banget ya untuk adopsinya. Tulis di kolom komentar. Kita ketemu lagi di informasi berikutnya. Peace.